Jujur saya nggak tahu lagi gimana caranya saya bisa bantuin kamu, Put. Tante Lisa emang terlalu pintar. Bahkan tadi saya udah coba temuin Tante Lisa di rumah sakit. Tapi saya gagal karena anak buah Tante Lisa mergokin saya. Aku tahu kamu udah berusaha semaksimal yang kamu bisa untuk aku. Aku bahagia kamu selalu ada di samping aku, walaupun di saat terburuk aku. Gimana? Aduh, maaf Bu. Kayaknya nomor saya diblok lagi, Bu. Ya kamu beli nomor baru lagi dong, Lim. Kan kamu harus terus-terusan WhatsAppin si Putri. Kalau perlu kirim-kirim foto apa kayak saya kesakitan. Saya lagi, pokoknya lagi apalah di sini. Biar dia tuh luluh. Kalau dia luluh kan dia pasti mau datang ke sini. Kamu nggak paham-paham sih? Baik, Bu. Sini ngapain? Ya, saya lagi nungguin Ibu kesakitan sama kejang-kejang baru saya foto, Bu. Pergi nggak lo? Pergi nggak lo? Ibu. Awas lo ya gagal lagi. Kamu kenapa Tristan? Digangguin ya sama Arga? Aku juga gak ngerti kenapa itu orang nyebelin banget. Mungkin dia kesepian, makanya dia berusaha cari perhatian. Always positive thinking. Maura, ya haruslah. Buat apa kita buang-buang waktu mikirin hal yang negatif? Apalagi orang kayak dia, yang kadang makin cepet tua, tau gak? So, let's try to forget about that dan kita bahas soal meeting semalam ya. Oke. Udah saya email juga. Ini juga data-datanya udah saya susun semalam. Kamu bisa cek. Nah, jadi ini saya udah buat simulasinya. Jadi kalau kamu bisa lihat di sini, dengan simulasi ini dalam 6 bulan kita bisa BP. Tuh, kamu lihat grafiknya akan naik pelan-pelan. Ya udah sayang. Kalau gitu saya balik dulu ya. Tapi aku masih pengen kamu di sini. Soalnya kalau di dekat kamu, aku jadi ngerasa lebih tenang. Sayang, meskipun raga saya jauh dari kamu, tapi ingat, hati saya selalu ada di dalam hati kamu. Jadi kapanpun kamu ngerasa nggak tenang, atau kamu ngerasa jauh, lihat aja ke dalam hati kamu. Karena pasti ada cinta saya di situ. Makasih ya udah nenangin aku terus. Iya dong, udah kewajiban saya. Dan kalau misalnya next time Tante Lisa masih gangguin kamu blok aja nomornya ya, biar dia capek nelponin. Ya udah kalau gitu, saya balik dulu ya. 5 menit lagi ya. Kayaknya 5 menit nanggung, 10 menit aja deh. Saya nggak tenang, Jo. Kalau saya nggak ngecek langsung. Pak Bos, kalau Pak Bos izinin, saya sikat sekarang rambutnya Lisa, Pak Bos. Saya udah geram banget, Pak Bos. Itu semua, ini semua gara-gara Salim, Pak Bos. Gara-gara Salim, Pak Bos. Gatel banget saya, Pak Bos. Jangan, bikin keributan aja kayak berani aja. Jo, sini Jo. Kenapa? Kamu lihat tuh orang yang sama Salim. Yang mana, Pak Bos? Yang itu loh, tuh. Soalnya yang ngobrol sama Salim itu ada 2 orang loh. Yang mukanya lebih ganteng dari kamu lah itu, lihat. Pak Bos, sebentar Pak Bos. Kayaknya orang itu nggak asing deh. Kayak pernah lihat. Di mana ya? Ini contoh rambut yang harus dites DNA-nya, Mas. Oh baik, tolong disebutkan nama lengkap pemilik rambut tersebut, Pak. Pak Bos, dia itu kan petugas lab yang di rumah sakit Seter Medika, Pak Bos. Iya.
Pelan-pelan ngomongnya ini di rumah sakit. Iya, bener dia Pak Bos. Iya, saya baru ngeh, Jo. Ternyata dia anak buahnya Lisa. Berarti tes DNA itu nggak valid dong. Semuanya rekayasa. Udah jelas Pak Bos. Kurang ajar. Ini semua tuh gara-gara Bu Lisa Pak Bos. Bu Lisa biangnya Pak Bos. Pak Bos, apa perlu Pak Bos? Saya hajar sekarang. Jangan, nanti aja. Saya bisa kerakanan bos saya loh. Gue akan ikutin saran pangeran. Kalau Pak Salim terus-terusan ganggu gue bakal blok nomornya. Non, Mas Pangerannya udah pulang? Udah, Bi. Ibu di dalam kamar ya? Iya, Non. Sepertinya ibu kecapean, makanya tidurnya lama. Sampai sekarang juga belum bangun. Permisi ya. Ternyata ibu beneran masih tidur. Kertas apa ya itu? Apa ini maksudnya? Aku sama ibu bukan. Bahkan ibu udah ngetes DNA aku dan juga ibu. Tapi kenapa? Kenapa hasilnya bisa kayak gitu? Selama ini aku yakin banget kalau aku anak Ibu Nawang. Tapi kenapa hasil tes yang ibu pegang tadi nunjukin kalau kita bukan ibu dan anak? Enggak. Hasil itu pasti salah. Aku pasti anak ibu. Ibu Nawang adalah ibu kandung aku.
tadi Bibi bikin jahe anget. Ibu minum ya? Iya, taruh situ aja dulu, Bu. Iya, Bu. Tadi Bibi udah dari kamar saya kan? Belum, Bu. Ini baru masuk. Tapi tadi saya dengar suara pintu kamar saya. Oh, itu tadi Non Putri yang masuk, Bu. Aku ketiduran sambil megang hasil tes DNA ini. Jangan-jangan tadi Putri sempat baca. Bibi yakin kalau Putri udah pulang? Yakin kok, Bu. Bibi lihat sendiri tadi. Terus tadi juga Mas Pangeran datang. Tapi sekarang udah pulang lagi. Makasih, Bi. Sama-sama, Bu. Bibi permisi dulu. Gimana kalau Putri beneran baca hasil tes DNA ini? Selamat siang, Mas. Saya pernah melakukan tes DNA di rumah sakit ini. Bisa tolong dicek keabsahannya? Mau ditunggu ya, Pak? Terima kasih. Hasil tes DNA bukan berasal di rumah sakit ini. Logo di surat ini berbeda, Pak. Atau mungkin polisi untuk mengambil hasilnya secara langsung di sini. Petugas lab yang aku lihat di rumah sakit tadi pasti petugas gadungan di lab ini. Dia ternyata anak buahnya Lisa. Lisa benar-benar licik. Put, kamu kenapa nangis, sayang? Kamu ada masalah, sayang? Atau kamu baru tahu tentang sesuatu ya? Gue gak boleh ngaku ke ibu kalau gue udah sempat lihat hasil tes DNA itu. Karena gue gak mau bikin ibu jadi makin sedih. Kamu kenapa diem aja jawab ibu, sayang? Aku cuman gak tahan aja, Bu. Sama Tante Lisa yang selalu ganggu hidup kita. Awalnya aku udah menghindar dan aku yakin aku gak bakal terpengaruh. Tapi lama-lama aku gak tahan.
Aku nggak terima kalau Tante Lisa terus-terusan nyakitin perasaan ibu. Aku merasa masih ada sesuatu yang disembunyikan Putri. Apa Putri sengaja nutupin semua ini dari aku supaya aku nggak makin sedih? Sayang, kamu tadi masuk ke kamar ibu ya? Karena tadi ibu tuh dengar suara pintu kamar ibu. Dan ibu tanya Biatun, katanya Biatun gak ke kamar ibu. Kamu yang masuk ke kamar ibu. Tadi emang masuk ke kamar ibu. Tapi aku lihat ibu masih tidur. Makanya aku keluar lagi. Aku nggak lihat apa-apa. Emangnya kertas apa yang ibu maksud? Enggak apa-apa. Nggak penting kok kertasnya. Kamu benar-benar anak yang berhati tulus, sayang. Kamu jelas banget gak mau nyakitin perasaan ibu.